Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan. Kali ini saya akan membuat program untuk mengecek dan memvalidasi sebuah username sekaligus menghitung jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Pertama kita buat inputannya dulu, yaitu nama sama dengan input buka kurung masukkan username. Nah, jadi ketika atau jika pengguna memasukkan username, maka sistem ini akan menampilkan keterangan bahwa valid. Tapi sebaliknya, ketika pengguna ini memasukkan username dengan nama yang berbeda, maka sistem ini akan memberikan keterangan bahwa username tidak terdaftar. Sekarang kita coba if buka kurung nama sama dengan nama penggunanya, misalnya nama saya Mr. Aditya. Tapi berikan keterangan bahwa valid, lalu else jika kita memasukkan username dengan nama yang berbeda, kita berikan keterangan bahwa username tidak terdaftar. Oke, mungkin penting juga kalau tadi kita tidak tambahkan print di sini, maka si username tidak terdaftar ini dia tidak akan muncul pada saat di program nanti, karena belum ada instruksi atau perintah dari ininya. Nah, sekarang coba kita run dulu. Sekarang kita masukkan nama penggunanya, Mr. Aditya. Nah, di sini langsung memberikan keterangan bahwa valid. Bagaimana ketika saya memasukkan username dengan nama yang berbeda? Misal saya masukkan namanya Dennis. Nah, di sini langsung menampilkan bahwa username tidak terdaftar. Jadi intinya adalah ketika pengguna memasukkan username-nya dengan benar, maka sistemnya akan memberikan keterangan valid. Tapi sebaliknya, ketika pengguna memasukkan username dengan nama yang berbeda, maka sistem ini akan menampilkan keterangan bahwa username tidak terdaftar. Kemudian kita lanjut ke program kedua, yaitu menghitung jumlah siswa yang hadir di dalam kelas. Seperti biasa, kita buat dulu inputannya, jumlah sama dengan input buka kurung jumlah siswa yang hadir. Tambahkan variabel a sama dengan integer buka kurung jumlah tutup kurung. Oke, sedikit saya jelaskan kenapa saya tambahkan tipe data integer di sini, karena input yang kita masukkan di awal ini adalah berupa tipe data string. Agar bisa kita kalkulasi, kita konversi menjadi integer. Jadi langsung saja if buka kurung a sama dengan misalnya jumlah siswanya 200, tutup kurung, bahwa kita berikan keterangan bahwa semua siswa hadir. Nah, lalu kita sekarang masukkan elif. Nah, kenapa sini saya tambahkan elif? Karena agar
program memeriksa kondisi tambahan tanpa harus membuat if yang baru atau menjadi if atau menjadi if yang terpisah, sehingga kode ini terlihat lebih rapi, mudah dipahami dan logikanya lebih jelas. Jadi ini kita lanjut ya. Elif buka kurung A kurang dari 200 kurung kemenangan 200 kita kurang dengan A. Oke, kita pilih keterangan, kita masukkan dulu variabel B nya, baru kita berikan keterangan bahwa jumlah siswa yang tidak hadir, jumlah siswa yang tidak hadir. Oke. Lalu akhir baru kita tambahkan else dan kita beri keterangan ini else ini ketika si username atau pengguna atau misalnya guru ini memasukkan jumlah siswanya lebih dari 200. Nah, di sini kita buat keterangannya bahwa misalnya data tidak valid. Nah, if-nya sudah, elif-nya sudah, else-nya sudah. Sekarang coba kita lakukan return modul. Nah, ini anggaplah saya ini sebagai guru yang ingin menghitung atau mengetahui jumlah siswa yang hadir dan yang tidak hadir ini ada berapa. Pertama kita masukkan username-nya dulu. Hadir, ya. Misal saya masukkan jumlah siswanya 200. Nah, ketika saya masukkan jumlah siswanya 200, maka sistem ini memberikan keterangan bahwa semua siswa ini hadir. Nah, namun bagaimana ketika saya memasukkan jumlah siswanya kurang dari 200 nih? Saya masukkan misalnya jumlahnya 50 siswa. Saya masukkan. Nah, sistem langsung menghitung jumlah siswa yang tidak hadir. Nah, jadi ini jumlah siswa yang tidak hadir ini 150 jumlah siswa yang tidak hadir. Dan selanjutnya, bagaimana kalau saya memasukkan jumlah siswanya ini lebih dari 200? Kira-kira apa yang terjadi? Misalnya saya masukkan jumlahnya 209. Nah, di sini langsung menampilkan bahwa data tidak valid. Jadi ketika saya memasukkan jumlah siswa sesuai dengan ketentuan di awal 200, maka sistem ini akan memberikan keterangan bahwa semua siswa ini hadir. Nah, ketika saya memasukkan jumlah siswa kurang dari 200, maka sistem akan menghitung secara langsung dan memberikan keterangan bahwa 150 jumlah siswa yang tidak hadir. Dan yang terakhir ini, yang else, ketika saya memasukkan jumlah siswa lebih dari ketentuan atau lebih dari 200, maka sistem ini akan memberikan keterangan bahwa data tidak valid. Berikut ini adalah mungkin salah satu contoh tipe data if dan else yang saya buat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.